Ya, tapi aku pengen tanya aja tiba-tiba. Apa nih? Pikiran aja tiba-tiba. Okay. Ini mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya, tapi mungkin aku harus bilang di sini. Gak apa-apa ya, aman ya. Apa? Jadi Leo ini dulu Leonardo Edwin Samuel Chris. Welcome to podcast Miliarder Muda. Belum mulainya udah grogi ya. Milih apa tadi? Miliarder Muda. Nah, sebenarnya kontenku di sini tuh namanya semua Miliarder Muda aja gitu. Oke. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu kenapa Miliarder Muda, ini bukan karena aku miliarder muda ya, tapi karena tujuan dari semua kontenku itu untuk membuat banyak anak-anak muda menjadi miliarder. Dan menurutku menjadi miliarder itu nggak sulit ya, asalkan kita tahu caranya dengan benar, pasti bisa. Jadi kita di sini mengedukasi orang. Dan ini podcast pertamaku yang super excited karena kali ini langsung ada Leonardo Edwin, guys. Siapa sih yang nggak kenal sekarang sama Leo ya? Satu Indonesia kayaknya udah tahu deh. Enggak lah, enggak sampai satu Indonesia juga lah. Enggak sebenarnya. Pak Jokowi juga nggak tahu. Oh iya, gue nggak tahu. Oke. Kalau misalnya aku sebutkan nama Leonardo Edwin, kamu tuh pengennya orang kenal kamu sebagai apa sih? Ya biasa sih orang tuh taunya aku kuliah di US, ya kan. Terus suka kemana-mana, suka pergi-pergi. Kalau aku sendiri, aku pengennya tuh dikenal sebagai ya orang biasa aja, anak kos biasa. Sekarang kebetulan tapi kosnya di luar negeri gitu. Jadi kalau aku sebut nama Leonardo Edwin, ini santai aja lah ya. santai aja bro, mau kamu jungkir balik pun santai aja. Okay. Berarti ketika orang sebut nama Leonardo Edwin, ya, kamu pengen orang hanya kenal sebagai mahasiswa luar negeri aja gitu? Enggak sih, aku pengennya lebih ke orang yang anak kos lah, anak kos yang memang suka pergi-pergi gitu. Kalau aku memang dari kecil itu suka banget pergi-pergi, suka travel. Bahkan dari kecil itu nggak bisa diam. Aku nggak bisa di dalam rumah aja gitu bro. Aku waktu kecil ya, setiap hari pasti pergi dari rumah, beneran. Main sama tetangga sebelah. Bahkan aku sampai pernah dibawa kabur juga. Dibawa kabur sama pencuri? Enggak. Dibawa kabur sama anak tetangga sih. Oh. Tapi itu beneran orang sampai nggak tahu gitu. Bilang kamu dibawa kabur? Iya. Terus dibalikin lagi gak? Aku yang minta pulang. Oh, gitu. Menarik. Leo, kita sekarang mau kupas tentang kisah hidupmu ya. Mungkin kamu udah pernah bikin drama live, mungkin teman-teman sini juga udah tahu ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulang sedikit aja. Nggak apa. Soalnya kan juga nggak semua orang nonton kan. Betul. Ini ngomong-ngomong, ini podcast pertama gue juga nih. Oh, ini, wow. Pakai outer kayak gini kapan lagi lihat? Betul. Biasanya kamu nggak pernah serap ini ya? Nggak pernah. Tapi sekarang udah kayak Dilan ya? Iya sih, benar. Iya. Oke. Bisa ceritain nggak tentang masa kecilmu tuh gimana? Secara singkat aja. Mungkin teman-teman di rumah mungkin masih nggak ada yang tahu kan. Apakah kamu lahir dari keluarga memang yang udah kaya, ataupun kamu yang udah dari keluarga yang terpelajar mungkin? Tell me more about yourself. Oke, jadi orang tuaku itu dua-duanya dari Pontianak. Dua-duanya nggak dari keluarga yang mampu. Apalagi papa itu ya keluarganya kurang financially ada trouble lah gitu. Terus awalnya dulu papa itu mulai di Batam mulai rintis karir sih. Berarti benar-benar from scratch ya? From scratch beneran. Cuman papa itu dulu pernah habis dari lulus SMA itu ada kerja ke Taiwan, ngikut kayak mungkin agen atau apa gitu lah. Oke. Selama 3 tahun kalau nggak salah. Oke. Nah singkat cerita papa bangkrut lah, terlilit banyak utang gitu. Oke. Singkat ceritanya gitu. Mama yang sebelumnya nggak kerja, cari kerja. Akhirnya dapatlah perusahaan Singapura. Bosnya di Singapura karena Batam dekat kan. Itu perusahaan tentang shipyard gitu. Jadi ngurusin kontainer yang masuk keluar Batam dari Singapura. Ya mulai dari situlah nabung. Tapi mama stres juga karena dikejar debt collector kan. Gimana akhirnya bisa keluar dari utang itu? Nah, tahun 2007 apa 2008 gitu. Papa lagi ke Singapura. Papa itu ketemu suatu perusahaan Jepang lah. Yang sampai sekarang merubah hidup satu keluarga gitu. Dari itu titik baliknya. Tapi along the way itu nggak bentar. Soalnya Karin baru lahir 2003, 2004 itu bangkrut. Sampai 2007-2008 baru mulai lagi. Itu mama sempat jadi tulang punggung juga. Ngerti nggak? Oke, jadi mama sempat jadi tulang punggung keluarga? Yes. Bantuin kerja gitu? Yes. Oke. Ada nggak momen yang kamu ingat banget yang maksudnya sampai separah itu perekonomian keluarga kamu? Ingat banget. Jadi dulu kita itu nggak punya mobil. Oke. Kita itu cuma punya mobil box. Itu beneran mobil keluarga bro. Aku masih ingat banget. Bayangin. Itu kan di depan cuma 2 tuh? Iya. Supir? Di depan cuma 2, muat berlima. Karena 3 anak-anak kan. Masuk di slip-slip di tengahnya itu kan yang nggak ada ini? Beneran, aku masih ingat sampai sekarang ya. Terus yang aku salut ya sama papa mama, kita itu setiap weekend itu masih dibawa ke pantai.
Kenapa? Aku ingat banget papa cerita kayak gini. Papa bawa kalian ke pantai, sebenarnya bukan karena papa suka. Papa pengen lihat kalian happy, dan pantai itu adalah sarana hiburan paling murah yang papa bisa afford. Wow. Alright, sekarang masa kecilnya Leo ternyata pernah susah guys ya. Dan akhirnya dikenal sebagai mahasiswa sekarang di University of Washington ya. Dan akhirnya kamu juga start YouTube mulai dari sini ya, buat sini. Kita sebenarnya ketemunya itu pas di sini juga ya, Leo. Benar, 3 tahun lalu. 3 tahun lalu kita ketemu, dan ini mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya. Tapi mungkin aku harus bilang di sini, nggak apa-apa ya, aman ya. Apa? Jadi Leo ini dulu ketemu aku, dia sebagai editorku. Oh iya. Iya kan? Aku sempat. Tapi yang aku bangga banget, Le, kamu bisa buktiin bahwa kamu sekarang lebih dari aku. Enggak lah. Iya bro, dari kita bahasnya sebagai content creator lah. Salah satu cara untuk mengukur kesuksesannya kan lewat angka dan kestabilan views. Sekarang kamu udah di atasku bro, kalau untuk dari segitunya ya. Iya gak? Jadi itu sebenarnya yang harus menjadi contoh buat teman-teman di rumah gitu loh. Kamu harus bekerja sekeras mungkin sampai idolamu itu menjadi rival. Iya gak? Keren gak itu? Ya tapi kita nggak rival juga lah. Iya nggak rival. Cuman maksudnya kan ngerti. bisa sampai gitu loh Le. Dan itu kan hal yang kita nggak tahu kedepannya terjadi apa yang terjadi dan lain sebagainya. Tapi untuk sekarang, man, you are amazing bro. Kayak nggak pernah terpikirkan juga. Karena waktu itu aku ingat banget kayak kamu masih nanya-nanya gitu apakah YouTube dilanjut apa enggak. Karena kan sebelumnya kamu udah punya YouTube kan ya. Tapi akhirnya kamu decide untuk lanjut dan actually itu jalan yang terbaik untuk Leo sekarang. Oke, sekarang masuk nih pertanyaan perkuliahan dulu. Perkuliahan. Banyak yang nanya juga tadi followerku kan kayak Leo itu sebenarnya pada saat sampai di US ini apa sih struggle-nya yang pernah dialami gitu loh. Yes. Bahkan sebenarnya YouTubeku itu dimulai dari pas aku lagi down. Yes. Ini aku jarang cerita sih, tapi orang-orang yang deket tahu. Orang deket tahu. Ya. Jadi 3 bulan pertama aku di US itu kesepian banget. Karena aku dari Batam itu banyak teman. Sampai sini ya temanmu ya nol. Mulai berteman lagi dari awal kan. Setuju. Terus juga culture shock. Terus juga gak cocok makanannya. Aku stres dan down banget lah, kesepian lah intinya. Sepian, gak ada teman, aku down. 3 bulan pertama ya ini. Waktu itu belum mulai YouTube. Nah, pas di down itu ada satu titik aku ngerasa kok aku down terus ya. Tiap hari gak ngapa-ngapain tapi kangen teman, kangen keluarga, gak pengen ngapa-ngapain gitu. Terus aku tiba-tiba kepikiran betapa banyak anak Indonesia yang mau sekolah aja gak mampu. Tapi aku dapat kesempatan emas ini bisa kuliah di luar negeri. Kenapa aku malah down gitu? Nah di situ aku bilang sama diriku sendiri ya, Le, kamu jangan down, Le. Kamu nggak boleh down. Kamu malu sama anak-anak itu tadi. Nah aku tiba-tiba keingat waktu aku SMA dulu itu aku ikut seksi dokumentasi sering banget. Jadi aku udah rekam-rekamin, aku ngedit video gitu-gitu kan. Terus aku kepikiran aja gitu, kayaknya banyak deh anak-anak yang pengen kuliah ke US atau ke luar negeri gitu. Gimana kalau aku buat video ya tentang perkuliahan? Ya harapanku semoga mereka bisa at least dapat gambaran gitu loh. Nah waktu itu tuh belum banyak yang buat perkuliahan ini, beneran. Yang vlog kuliah gitu jarang waktu itu. Iya, setuju sih. Waktu itu hampir nggak ada. Untuk menjawab pertanyaan tadi ya, walaupun agak melebar. Itu titik awal aku mulai YouTube itu dari down. Jadi pasti pernah. Aku yakin orang manapun pasti pernah down. Ya. Berarti sekarang kan di masa yang sekarang ini, apakah Leonardo Edwin tuh sekarang masih minta uang orang tua apa gimana sih bro? Ini harus jawab ya? Kenapa? Gak mau jawabin? Ya udah self-sustain lah. Udah self-sustain ya? Itu aja jawabannya, singkat padat jelas ya? Singkat padat jelas. Berusaha mandiri lah. Oke. Kalau penghasilan Leo sendiri berapa ini? Bro, kamu kasih tahu penghasilanmu, aku kasih tahu. Janganlah kalau gitu. Kita damai aja bro. Tapi sesuai title dari video ini ya. Kenapa? Amin, miliarder muda, amin. Amin gitu. Atau udah miliarder muda sebenarnya? Tergantung, ini miliarder apa dulu nih? Oh iya. Oke, sangat menarik ya. Dan kayaknya kita udah cukup lama nih ngobrol-ngobrol tentang kehidupannya Leo ya. Sekarang pengen masuk tentang keuangan nih, yang dimana ini sebenarnya tujuan dari konten ini tuh masuk ke keuangan Leonardo. Sorry ya guys, melenceng ya. Nggak apa-apa, kita harus perkenalan dulu kan. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu kali ya. Nah, gini deh, kamu tuh sebenarnya sekarang udah investasi gak sih? Investasi ya? Iya. Udah dong. Udah dari kapan kamu investasi? Dari 2020. Kalau boleh tahu investasi apa itu bro? Ada banyak sih, ada pesugihan. Oh, bukan investasi bro. Bukan. Canda. Yang paling pertama itu
mata uang luar negeri. Ya. Yes, US dollar, Sing dollar gitu. Itu yang paling pertama. Jadi berarti kamu cuma beli keep untuk Beli dalam keep, yes. dalam waktu lama. Kalau kau pakai aja di US, Ya. kalau enggak jual balik. Benar. Oke, terus ada apa lagi? Terus reksadana. Reksadana pasar uang. Oke. Terus baru-baru ini juga masuk saham, Masuk saham. tapi dikit lah. Saham dikit aja. Saham Indo atau saham US? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Wih. Belajar dari siapa dulu kan? Dia mentorku loh. Oke, terus itu. Udah. Udah itu aja. Oke. Ya kripto ada lah, tapi nggak hitung lah itu. Nggak hitung. Kecil banget. Bercanda aja ya. Ya. Kayak, Ngetes udah, aja, ngetes. Ya kalau hilang gitu lah ya. Kalau kamu udah investasi nih kan, pasti ada yang namanya money management dong bro. Nggak mungkin kamu bisa investasi kalau nggak ada duit sisa dari apa gitu kan. Cara kamu money management itu bisa kamu sharing nggak ke teman-teman semua yang nontonin? Ya jadi tahun ini 2021 itu aku udah berhasil setiap transaksi yang aku lakukan tahun ini aku bisa cek ke Excel. Aku habis berapa, setiap bulan habis berapa. Itu kamu bikin rumus? Iya, manual. Aku mulai dari nol beneran. Aku lihat cara orang buat, terus aku apply cara aku sendiri. Karena kan pengeluaran orang kan beda-beda kan. Terus format juga aku yang buat semuanya. Bentar, kamu masukin satu-satu setiap kali kamu manual. ini. Tapi kan sebenarnya ada cara lebih gampang daripada kamu masukin satu-satu. Kamu bisa lihat sebenarnya dari history bank kamu kan. Nah, tapi bedanya yang aku masukin itu ada yang cash juga. Itu kan nggak ke-track kan. Ya. Terus juga bankku kan nggak cuma satu. Oke. Apalagi ini di US juga kan. Iya. Jadi semua bank Indo, bank US, Iya. mau pakai credit card, pakai debit, pakai Gabung cash. semua aja satu. Tapi ada keterangannya. Ini cash, ini kredit, ini debit. Berarti jelas banget semuanya itu ya? Jelas. Kamu buat pembukuan sedemikian rupa biar kamu tahu pengeluaran bulannya itu lebih atau kurang. Benar. Dampak terbesar dari membuat itu apa? Maksudnya kayak pasti sebelum kamu punya itu kan kamu pasti nggak. Benar. Iya kan ya? Tahun 2019 benar-benar yang Nah, perbandingan punya sebuah hal yang dicatat gitu dan terstruktur gitu, apa bedanya sama kalau misalnya udahlah yang penting aku tahu lah kayak berapa aja udah, gak usah dicatat. kadang Ada nggak bedanya? ada pasti. Yang aku kerasa itu budgeting. Jadi buat bulan berikutnya kita itu udah tahu. Misalnya nih, bulan ini aku spend banyak banget di teknologi. Teknologi aku misalnya baru beli iPad. Bulan berikutnya aku kurangin budget di yang lain gitu. Jadi biar buat cover up si teknologi yang di bulan ini gitu kan. Nah, terus juga kadang itu kita lupa bro. Aku buat ini juga biar detail. Maksudnya kalau misalnya ada yang patungan sama orang, yang aku ngutang orang, itu semua ke-track jelas. Jadi ada orang ngutang aku juga masukin ke situ. Gitu. Pokoknya kamu catat aja semuanya. Catat. Akhirnya semuanya menjadi jelas. Yes. Dan kalau aku misalnya mau lihat barang nih, kemarin aku beli harga berapa ya? Gitu. Oh, Langsung kelihatan. Jadi aku tinggal search aja. Ya bisa juga sih. Ya. Cek ke aplikasi belinya di mana. Iya. Cuman di situ kan jelas kan semuanya gitu. Iya. Terus ada keterangannya juga. Misalnya makan hari ini sama siapa? Aku ada tulis nama orangnya. Nama orangnya juga. Sedetail itu. Sedetail itu. Oke, itu satu. Cara pertama nih, kamu nulis semua yang terperinci dan segitu. Ada nggak cara kedua yang kamu buat? Maksudnya biar money managementmu tuh biar bisa ada sisa nih untuk diinvestasikan gitu. Aku selama ini selalu beli barang itu yang aku butuh aja sih, yang aku merasa butuh. Jadi kayak misalnya jam tangan mahal, sepatu mahal, ini aku baju juga mahal. Jam tangan juga dikasih orang. Kamu nggak beli? Nggak beli. Ini juga jaket dari 2018. Oke. Berarti kamu bener-bener beli yang kamu butuh doang? Yes. Ada juga sih yang aku mau leisure time, mau makan gitu juga, makan enak, itu juga aku spend ya nggak apa-apa. Oke. Tapi buat kayak baju, apalagi furniture, itu aku semua bener-bener ini ya? Bener, yes. Oke. Hemat di situ sih. Bahkan untuk makan juga kayaknya aku hemat deh. Aku lebih banyak masak. Masak ya? Iya. Apapun itu dihematkan aja. Tahu nggak? Saking keseringan masak, aku kadang bosen sama masakanku sendiri karena itu aja kan. Aku kadang juga sedih. Kamu hemat apa pelit le? Gitu. Aku ngomong sama diriku sendiri gitu. Sambil makan, kamu bayangin bro. Hujan-hujan, di luar hujan-hujan. Aku makan rendang aku masak 1,5 kilo bro. Aku makan 3 hari nonstop. Kamu bayangin, pagi siang malam 3 hari nonstop makan rendang sama nasi kuning doang. Le, apa kamu nggak bosen makan ini? Le, kamu hemat apa pelit sih ini? Aku sampai kadang nanya gitu. Tapi ya habis itu aku makan yang lain pasti. Aku ada jajan juga sih. Kita tuh sebenarnya gini, harus menunda kesenangan sekarang nih untuk kesenangan nanti sebenarnya. Itu yang paling iya buat masa depan lebih cerah bro. Dulu emang sebelum mengenal dunia investasi, aku tuh boros banget bro. Boros banget. Semua aku belanjain lah. Sekarang juga boros, tapi borosnya kayak investasi. Iya, betul. Betul. Sekarang juga sukanya belanja juga, tapi belanja saham. Sekarang, kamu kan juga harus berhemat untuk dirimu kan, karena pengen ada buat keperluan-keperluan yang lain juga kan. Kamu cara hematmu itu selain mencatat semua itu, dan maksudnya mengurangi semua itu,
kalau kayak misalnya barang-barang kayak sofa atau kayak misalnya panci yang misalnya kamu mau pindah apartemen, itu kamu gimana cara belinya? Nah, untungnya di US itu banyak banget free market kan. Jadi free market itu kita bisa beli barang-barang bekas dengan kualitas yang hampir sama kayak baru, bahkan juga sama kayak baru. Tapi harganya bisa 50%. 50% off bro, for the same item gitu. Atau yang hampir sama lah kualitasnya. Contohnya ranjangku yang sekarang, itu aku beli bekas dari orang. Aku beli $30, harga aslinya 120-an kalau nggak salah. Dari IKEA. Itu dia cuman buka kardusnya doang, dalamnya masih diplastikin. Jadi gini, sebenarnya sih kita nggak perlu beli semuanya baru ya. Bener. Kalau misalnya selagi barangnya bagus, kenapa nggak? Tapi beda cerita juga kalau misalnya di Indonesia gitu ya. Kalau aku nih misalnya baru pindah rumah, itu aku pasti barang baru. Sekalian kan biar tahan lama gitu loh. Tapi kalau misalnya seandainya di Indonesia ada yang second pun, tapi kualitasnya kurang lebih sama kayak yang baru, ya aku pasti ambil yang itu gitu. Nah, kasusku sekarang, apartemenku sekarang nggak ada barang baru. Furniture itu semua bekas, nggak ada satupun yang baru. Karena kamu mikirnya kamu sini sementara doang. Benar. That's the reason why juga. Menarik banget. Kalau boleh tahu, kamu sekarang rutin berinvestasi dong ya? Sudah rutin ya? Rutin sih. Rutin ya? Rutin. Itu kamu berapa persen dari penghasilan kamu investasikan? Berapa persen doang? Harus hitung sih aku. Nggak total, jadi kayak mau investasi, kan kalau aku sendiri nih. Total semuanya? Total aja. Kalau aku sendiri nih, total untuk investasiku ya, itu 30-40% bro kalau aku. Lebih sih aku bro, bisa 50% bahkan aku sekarang, sejujurnya ya. Aku di atas 80%. Di atas 80%? Beneran. Ini campur semua ya? Iya, semua bro. Jadi kamu hidup cuma ada 20% gajimu? Beneran. Cashku cuma 20% sekarang. Aku nggak bohong. Serius loh, beneran. Amazing. Sisanya 80% kamu ini ya? Tapi berarti 50% ini gede banget ya? Aku baru ngerti maksudnya. Tapi disclaimer ya, ada dari 80% itu yang aku tarik juga. Gitu. Tapi untuk sekarang, detik ini, sekitar 20-30% itu yang liquid. Ya maksudnya yang nggak aku investasi. Ini maksudnya dari total aset kan? Iya. Total aset lah, oke. Ya paham. Tapi bukan berarti. Iya. Itu mah kamu bro. Aku enggak. Leo kan sekarang profesi utamamu kan sekarang dari sumber income dari YouTube doang ya? Iya, dari kayak content creator ya? Nah, menurut kamu sendirian, karena teman-teman di luar sana kan juga banyak yang penasaran nih. Sebenarnya orang di dalam dunia content creator itu sebenarnya menjanjikan nggak sih? Karena kan zaman sekarang itu kan maksudnya anak-anak kecil juga kalau ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber gini. Itu orang melihatnya tuh gampang banget ya, dia cuma bikin video terus tahu bisa trending, bisa dapat duit dari sana. Menurut kamu sendiri sebagai content creator yang udah cemplung di sini berapa lama nggak boleh? 3 tahun? Ini waktu cukup lama sih. Apakah memang semenjanjikan itu untuk masa depan? Dan bisa menjadi sumber penghasilan tambahan untuk orang-orang yang misalnya gaji UMR dan pengen tambahan dan sebagainya. Menurutku bisa banget sih. Bisa banget. Apalagi kalau di luar negeri. Di luar negeri? Kayak YouTuber Amerika, jauh lebih tinggi gajinya jauh daripada Indonesia ya? Tapi jujur aja, kita buat konten di Amerika, kalau yang tonton Indonesia, kita juga dapat harga Indonesia kan? Iya. Itu yang nggak banyak orang paham mungkin. Dia pikir bikin konten di Amerika dapat rate Amerika. Enggak. Ternyata enggak. Tergantung siapa yang nonton. Yes, tapi untuk yang tadi yang banyak orang bilang gampang jadi content creator, tidak gampang bro. Tidak gampang. Karena apa ya, namanya pekerjaan pasti ada plus minus. Semua pekerjaan itu butuh yang namanya pengorbanan. Nah, pengorbanan content creator apa? Banyak bro. Waktu. Tapi waktu semua juga sih. Iya waktu juga. Gak ada kerja, gak ada waktu. Nah tapi kecuali investasi. Iya kan. Bisa kasih tips gak buat teman-teman mungkin yang gak tahu cara bagi waktu dengan ini? Kalau aku sih, yang penting tahu prioritas yang mana. Itu ditentuin dulu. Dikerjain dulu yang prioritasnya ya? Yes. Terus setiap hari itu buat to-do list sih. To-do list ya? To-do list. Jadi, biar gak lupa mau ngapain. Yes. Dan kalau bisa, kalau aku weekend itu selalu off. Jadi minggu itu aku selalu pengen istirahat gitu. Itu penting banget ya? Me time itu penting banget. Penting banget me time ya? Yes. Kadang orang lupa sih. Terus kamu kan juga sangat-sangat apa ya sekarang bisa aku bilang punya skill lah. Karena nggak mungkin kamu menjadi content creator kalau nggak bisa ngedit sendiri, nggak bisa apa. Itu gimana cara kamu bisa ngebangun skill-skill itu semua gitu loh? Kayak bisa main gitar, apa itu apakah memang satu lagi bahasa ya? Gimana cara kamu bisa mengupgrade diri terus dari hari ke hari untuk menjadi better person? Karena skillmu banyak, itu aja yang tadi aku jabarin itu gitu. Tips yang buat teman-teman apa? Kalau aku tiap hari itu pengen belajar sesuatu yang baru. Karena kita sebagai manusia ini hidup buat belajar. Ingat gak waktu kita kecil,
waktu kita lahir, kita tuh belajar merangkak dulu. Merangkak, kita belajar merangkak, ada jatuh nggak? Ada. Kita nangis nggak? Nangis. Nangis kan? Sedih kan? Sedih. Namanya hidup pasti ada belajar, dan proses belajar itu nggak selamanya enak gitu. Aku juga belajar sampai tahap ini juga banyak yang pengalaman nggak enaknya gitu. Belajar bahasa juga ada orang-orang yang lu sok gaya aja, terus ada yang juga yang lu fake, bahasa apa aja pengen dipelajarin gitu. Nggak ada bahasa yang lu pegang yang sebenarnya gitu. Namanya proses belajar pasti ada jatuhnya gitu. Tapi berarti kamu sampai hari ini masih belajar? Yes, pasti. Aku tiap hari itu at least ada nonton satu video YouTube yang Pembelajaran? Pasti. Sekilas saja kamu pakai kan? Pakai. Nah, itu gimana tuh? Enak sih, rangkuman buku kan soalnya. Aku juga orangnya, itu semakin kesini semakin lebih enjoy nonton YouTube sih. Apapun itu. Baca buku, itu baca, denger rangkuman, juga ada sekilas ini sangat membantu sih. Sekilasaja.com ini ya? Yes, sekilasaja.com. Terus juga nonton vlog-vlog orang. Ini yang pokoknya mengedukasi diri itu terus-terus gitu. Yes, yang kayak buat pengembangan diri itu di YouTube sekarang banyak banget loh. Beneran banyak banget loh. Berarti kamu nih sekarang belajarnya semua aja gitu disikat ya? Nggak, pokoknya yang penting belajar sesuatu kan? Nah, atau kamu milih-milih? Aku lebih, apa yang aku pengen belajar aku pelajarin sih. Soalnya dari dulu juga aku orangnya pengen coba semuanya gitu. Beneran semuanya aku coba. Pas aku SD ya, aku les piano dikasih 1 bulan, bosen, out. Les gitar aku SMA sih, tapi aku juga minta les drum, les gitar, semua kamu dikasih. Taekwondo juga aku sempat taekwondo. Taekwondo aku terbaik 4 kali berturut-turut. Sabuk hitam nggak? Sabukku ada nama nggak sampai sabuk hitam. Oke, kita mungkin udah durasi juga dan kita akan tutup dengan 2 pertanyaan ini. Yang pertama, kamu pernah pasti berada di titik-titik terendah dalam hidupmu. Dan gimana caranya kamu survive dari titik terendah itu? Wow. Jadi kalau titik terendah pasti semua orang ini ya pernah ya. Mau dia sukses apapun pasti pernah juga. Kamu juga pasti pernah. Nah bro, aku jatuh bangun bro. Ya, jatuh bangun kan? Iya. Ya namanya hidup kan? Hidup. Tapi gimana? Tapi ya kita harus tahu juga nggak selamanya kita itu jatuh terus gitu loh. Ada saatnya kita jatuh tapi ingatlah grafik ini kayak ombak gelombang air gitu. Selalu naik turun kan. Hidup juga kayak gini. Jadi waktu kita di bawah ya udah enjoy lah momen kesedihan itu gitu. Tapi bukan berarti kita sedih terus-menerus gitu. Kalau memang kita down, kita sedih, tangisin. Kalau memang pengen nangis, keluarin semua emosi, bla bla. Tapi nggak sampai pecah-pecahin barang juga ya. Iya. Tapi ya, know your limits lah, take your time gitu. Terus curhat ke teman, cari circle yang mau dengerin, entah itu orang tua, teman baik, pacar, whatever, whoever lah. Nah, habis itu siaplah untuk naik. Nah, begitu kita naik, udah di puncak bro, kita lagi on fire banget lagi. Misalnya dalam kasusku view-nya lagi tinggi banget, trending bla bla bla. Siap-siap suatu hari nanti bakal turun. Karena itu udah hukum alam men, gitu. Naik turun pasti. Nah, tapi satu hal yang aku pengen tekanin nih waktu aku down itu aku butuh sosok mentor. Menurut aku penting. Dalam kasusku orang tuaku sih, selalu. Amazing. Ya, dan itu berlaku juga buat financially. Iya. Waktu aku lagi nggak terlalu baik ya, financially gitu, lagi agak struggle. Ya aku beruntung lah, maksudku financially struggleku mungkin nggak sesusah orang gitu yang sampai punya utang bla bla bla. Cuman aku harus hemat-hemat banget lah kasusnya gitu. Nah itu aku juga cerita ke papaku gimana ya pak, cara nambah income gini. Papaku juga konsultasi ya, mungkin kamu kurangnya di sini, coba kamu perbaiki ini gitu. Menurutku mentormu sekarang yang paling papaku sih. Gitu. Terus kamu tahu buku yang Rich Dad Poor Dad? Iya. Itu bagus banget sih. Iya. Itu ada di sekilasaja.com juga ya? Iya, ada. Ada kan? Nah, itu buku menceritakan bahwa peran orang tua dalam kesuksesan finansial seorang anak itu tinggi banget. Sangat berperan. Ya, my last question is, what's your plan in the future, bro? Kayak setelah kita tahu seorang Leonardo Edwin bentar lagi akan lulus dari kuliah dan branding sebagai perkuliahan udah pasti nggak bisa dipakai lagi kan? Apakah kamu akan stay di YouTube ini sampai berapa lama? Plan ke depanmu apa? Satu hal yang aku suka banget itu adalah travel. Right. Aku pengen banget bisa keliling loh. Entah itu Indonesia. Bahkan Indonesia tuh gede banget loh. Yes. Aku sekarang ini, orang mungkin bilang aku udah travel kemana-mana di Indonesia, tapi menurutku itu masih less than 1% loh. Iya. Nah, cita-citaku ke depannya, aku pengen bisa keliling Indonesia. Itu dulu. Terus, tapi kalau misalnya ditanya kayak apa pekerjaan gitu, cita-cita pekerjaan,
Aku kedepannya pengen bangun bisnis sih. Lebih bisnis sebenarnya. Ya. Tapi YouTube akan ditinggalin atau Well, YouTube tetap jalan forever ya? sebisanya lah. Semoga amin. Semoga nanti bisa ceritain perjalananku. Ini kan dari aku kuliah kan. Iya. Jadi step by step dari aku kuliah, selesai kuliah ke kerja. Iya. Dari kerja selesai balik ke Indonesia berkeluarga. Iya. Semoga bro bisa bertahan, amin. Oke, menarik. Thank you deh. Tapi aku juga pengen jadi investor. Oh, Meniru mentor ini. enggak. Enggak, menurutku investor itu semua orang wajib, bro. Tapi one funny thing ya, aku nggak pernah share tentang investing. Bahkan orang tuh nggak tahu kalau aku invest gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Kita buka sekarang dari ini. Iya. Mumpung pas ya nih. Oh iya, pas Ngomong dong. sama suhu nih. Enggak. Oke, thank you Le. Thank you so much. Thank Ini you, kita udah sampai di penghujung acara. Thank you. Pasti banyak hal yang teman-teman tadi juga bisa belajar dari seorang Leonardo Edwin, gimana bisa survive dari titik paling susah sampai mengatur keuangannya gimana. Dan ya semoga lah, aku berharap banyak yang suka dengan podcast seperti ini. Tapi jujur aja, aku nggak bisa janjiin banyak ke mereka karena konten creator di Amerika ini dikit. Ya bisa lah bule-bule. Gitu. Aduh, susah bro, susah. Mereka kan lebih ngerti stocks gitu kan. Harus pulang ke Indonesia aku nih, baru mungkin bisa collab sama lebih banyak orang lain. Bentar, ada telepon. Elon Musk bro. Oke lah bre, thank you so much ya. Thank you juga. Thank you. Thank you. Semoga bermanfaat lah. Semoga bisa sharing-sharing. Ya kedepannya kalau ada podcast lagi, Siap. calling aja bro. Siap bro. Oke. Alright. Thank you man. Bye.